Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat berharap channel Arabia TV ini memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya, dan juga seluas-luasnya untuk semua kalangan. Namun saya juga paham sebagian dari penyimak channel Arabia TV ini ada yang kemampuan berbahasa Arabnya masih dasar, bahkan sangat dasar, sehingga sebagian video yang ada di channel ini tidak bisa dipahami dengan baik sebagaimana mereka yang sudah punya kemampuan dasar yang cukup bagus. Itulah sebabnya kami sudah membuat program namanya Program Sekolah Arab Digital yang kami singkat SAD. Program Sekolah Arab Digital adalah sebuah program pembelajaran bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan. Belajarnya secara bertahap, secara sistematis, mudah dipahami, mudah dicerna, dan juga mudah dipraktekkan, serta bertarget. Oleh karena itu, jika teman-teman ada yang ingin belajar bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan, secara bertahap, secara sistematis dan bertarget, mencakup mufradat, shorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya, silakan bergabung dalam program Sekolah Arab Digital. Adapun informasinya, saya akan tampilkan tayangan berikut ini. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Sistematis, mudah, dan bertarget. Belajarnya dari awal hingga lanjutan, dari dasar hingga pintar, mufradat, shorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya. Mendalam, mudah dipelajari, mudah dipahami, dan mudah dipraktekkan. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Tayyib ayyuhal ikhwan wal akhwat, hayya bina nabda'u darsana fi hadhil lailah wa fi hadhil munasabah wa fi hadhis sa'a bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in ala umuri dunya wad din, wassalatu wassalamu ala khairil wara fil barri wal bahri ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad fil alamin innaka hamidum majid, amma ba'du. Ayyuhal ikhwan wal akhwat, qabla dukhulina ila darsina wa istimrarina fi durusina wa ta'allumina في هذه الليلة وفي هذه المناسبة هيا بنا ندعو الله تعالى أولا لنا ولوالدينا ولأزواجنا وأولادنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا وأقربائنا وذوي أرحامنا وأساتذتنا وأستاذاتنا ومن أحبنا ومن رحمنا ومن أحسن إلينا أجمعين. Kita memohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita dan mereka semuanya yang sedang sakit, Allah berikan kesembuhan. Apapun penyakitnya, baik penyakit yang nampak maupun yang tidak nampak, tersembunyi, yang zahir maupun yang batin, penyakit yang sifat pikiran, perasaan, kejiwaan, atau juga fisik, semuanya ya semoga Allah menggerakkan kesembuhan. Yang sedang sulit Allah berikan kemudahan, yang sedang sempit Allah berikan kelapangan dan keluasan, yang sedang menjalani musibah ataupun masalah semoga mendapatkan jalan keluar yang sebaik-baiknya. Teman pada Allah selalu kebaikan, kebajikan, keberkahan, kemakmuran, kejayaan, kesejahteraan, penjagaan, perlindungan, juga keselamatan dan kebahagiaan untuk kita dan mereka semua. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad bisri umil Quran wa barakatiha wa haqqiha al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم
ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbana fir lana wa liwalidayna wa lahum ajma'in amin ya rabbal alamin wa ya ilahan nasi ajma'in. Baik, Bapak Ibu semuanya, Alhamdulillah kita jumpa lagi untuk belajar bersama-sama. Dan hari ini adalah hari Jumat ya, hari Jumat tanggal 1 Agustus atau 1 Agustus tahun 2025. Nah, pada malam hari ini kita insya Allah akan melakukan kajian linguistik hadis Nabi, atas hadis Nabi. Nah, tadi di grup Ibu Halimah Abdul Karim ya menuliskan sebuah hadis, tapi persisnya hadisnya yang Pak Parman sampaikan itu apakah sudah selesai semua tepat aja atau ada yang kurang-kurang ya? Eh, oh ya, Ibu Halimah bertanya tentang makna takaka dan tanakna ya Ibu ya? Ibu Halimah ya. Apa lagi satu tuh wayatata tak, yang lagi satu watarka kak, jadi Oh ya dua-duanya tak tak tak. Oh, bukan ya tanakna ya? ada dua pak, Tak tak ada tak. nun, dia pakai ta, wayatata Oh iya tak, iya yang oke satu oke. Pak. Oke. Itu coba tebak itu rubai atau sulasi? Rubai lah. Rubai. Nanti nanti Pak, pasal ada yata kan, yata, jadi Ya. Rubai ah, apa atau sulasi? rubai lah, ada yata tuh. Bagus, bagus. Rubainya rubai masjid atau rubai mujarrad? Yata tak, Ya tatak tahu. yata tak, Mujarrad ada atau masjid? yata. Mazid apa? Mazid, taka aja mazid aja Pak. Masjid. Apa tambahannya? Hmm. Yata kan, yata. Iya. Apa artinya? Berguncang ya. Oke, saya tulis dulu ya. Hmm. Tadi Ibu Halimah bertanya tentang kata takak ka ya, takak Ada ka yang suadis ya, takak ka lalu tatak ta. ya, yata. Eh, Tak, tak, yata, tak, tak. Jadi ada kak. Yata tu pakai ta, satu pakai kaf, ta Pak. Kak, kak dengan tak tak, tak. ta takak ka dan tatak ta. Ada lagi nanti tanak na, tanak na ya. Baik, takak ka, tatak ta dan tanak na. Ini rubai semua ya. Nah, Sama. tanak na, tatak ta dan takak ka ini rubai. Rubainya ada rubai mazid. Apa tambahannya? Tambahannya adalah huruf ta ini kan? Hmm. Huruf ta di depan. Jadi takak ka asalnya adalah kak kak. Wah, sebentar. Mana tulisan saya tadi? Nah, saya kehilangan tulisan. Sebentar. Saya ganti saja. Oh, pindah. Bapak picit itu apa? Page Oh, one. sudah. Tadi tu ada. Sudah muncul, muncul sekarang ya? Ada ya? Ya, udah. Oke. Defisit tadi ya. Oke, takak ka asalnya adalah kak ka. Betul kan? Kak ka. Mm-mm. Sebagaimana damdama, tadamdama. Oh Lalu ya, tadam dama fa'al. waswasa, tawaswasa. Nah, terus Okey. tatak ta asalnya adalah tak ta. Tak ta. Tak ta. Kalau tanak na asalnya adalah nak na. Ini mujaradnya ya. Nah, coba Bapak Ibu tebak. Kalau kak kamu modalnya apa? Kak kak. Kak Kita kamu kiu. modalnya apa? Kak kak. Ya ta ta Kakak kiu. ta Ini yang kak kak. ya Kakak ta kalau tao modal dia Yang mujarad, kak. yang mujarad. Kak kak. Ya kak ya kak ta i. tao Oh, Kak kayu kak kiu. oh kiu. I lah. I baris bawah kiu.
Ka yukakiu, Yukakiu. Kalau ta Yutatiu. yutatiu, Ya. jalbaba yujalabibu, begitu kan? Ya. Yutatiu. Terus kalau na mudorenya apa? Yunakniu. Yunakni'u. Iya, niu. Nah, sekarang yang mazid, takaka mudorenya bagaimana? Mudare. Mana bang? Iya, Dia ada tukang kiu itu bapak tadi. takaka Bapak mudorenya mana? ya takakau. Ya takak Ya kau. Oh ada takakau. ya di depan. Iya. Oh dia kan Takaka huruf salah. ka-nya itu mazid, bukan huruf mudore, bukan huruf mudoro'ah. Sehingga ketika takaka dimudorekan, tambahkan huruf mudoro'ah. Ya ini berupa ya. Kalau ya takakau. Takaka ya takakau. Sekarang ta mudorenya bagaimana? Ya Yutakaki. Ya, Kiu. ya tahu. Ya ya ya. Ya tahu. Oke. Ya tahu. Ini ya tahu ini dengernya apa nih? Yutata nau. Bukan. Ya Domirnya apa? Ya tahu. tahu. Huwa. Tak. Kalau domirnya anta Oh huwa. bagaimana? Ta'u. Kalau anta domirnya huruf tanya ada banyak gitu. Ada 3. Ada Ya 4. tahu. Ya tahu. Ada 4 tak ya. Tahu. Anta atau iya. Anta tahu. Tanya ada banyak, ada 4. Terus kalau tanakna mudorenya? Ya tanah anak. Ya tanakna'u. Na'na'u. Ya tanakna'u. Nah itu. Jadi ini dari segi sorof ya. Takaka ya takakau. Nah sekarang maknanya. Apa makna dari takaka? Kita mulai dari kaka dulu. Kaka artinya merintangi atau menghalangi. Merintangi atau menghalangi sama Bapak Ibu ya, paham ya? Sama Pak. Ya. Halangi. Nah ini makna mutawa'ah ini. Makna muta'adi, menghalangi, makna muta'adi, membutuhkan objek, bangsa. Merintangi, menghalangi itu fi'il muta'adi. Membutuhkan objek, maf'ul bihi. Berarti kalau takka maknanya merintangi atau menghalangi, maka takaka artinya apa? Terhalangi. Kalau kek macam mana Ustaz? Kenapa Ibu? Kue. Kak juga ada. Ini beda lagi, itu beda lagi. Itu cake. Ya, kalau kue beda lagi, itu isim. Itu takak aja takak. Kalau kakak itu kue ya. Kalau ini kalau kakakun kue itu kalau isim kakakun kue. Ya, cake. Tapi kakak sendiri arti asalnya kalau fil madi adalah merintangi, menghalangi. Nah, mungkin bertanya kenapa kue itu bahasanya kakak yang artinya merintangi atau menghalangi? Ya mungkin ya kalau ada tamu, ketika tamu diberi kue, dia tidak segera pulang, terhalang pulangnya. Mungkin sebab harus minum dulu, harus makan dulu kue. Makanya kue itu menghalangi tamu agar tidak segera pulang. Oh iya. Mungkin. Ustaz, yang ini kan ada hadis Ustaz baca Quran tu kan. Yang orang tak pandai baca ni kan. Itu tak itu lagi satu yang bawah tu. Nah, sekarang tak ya tak tahu. Tak you tak tahu, tak ya tak tahu. Banyak tanya ya. Apa artinya? Tak itu mengguncang. Apa mengguncang? Mengguncang. Pohon diguncang-guncang. Mengguncang atau menggoncang. Nah, berarti mengguncang itu lazim atau muta'adi? Muta'adi. Nah, berarti kalau ta mananya mana mutawa'ah, bukan mana ta'diyah. Oh, tadi saya salah sebut ya, maaf.
Ka'ka itu mana takdiyah, sedangkan takaka bermakna mutawaah. Tadi saya salah sebut, untuk baru ingat alhamdulillah. Nah, sedangkan ta'ta maknanya mengguncang, itu makna takdiyah, muta'adi maksudnya. Nah, ta'ta bermakna mutawaah, artinya menjadi lazim. Kalau ta'ta maknanya mengguncang, maka ta'ta maknanya adalah terguncang atau menjadi berguncang. Ta'ta'a Muhammadun asyajarota. Muhammad mengguncang pohon. Fatata'at asyajaratu. Maka pohon menjadi berguncang atau menjadi terguncang. Itu. Ta'ta yuta'u, tata'ta'a yatata'ta'u. Lalu nakna yunaknu, nakna ini artinya menggoyangkan, menggoyang. Goyang. Tanya siapa? Zaid menggoyang-goyang tubuhnya. Goyang-goyang. Atau Zaid menggoyang-goyang kepala. Nah, menggoyang-goyang kepala. Kepalanya kalau sedang bernyanyi biasanya kepalanya bergoyang-goyang kan? Goyang-goyang. Atau sedang berzikir juga, terus sebagian orang bergoyang-goyang kepalanya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, gitu kan? Ikut Goyang-goyang. alunan, ikut alunan, ya. Nah, mana takdiyah, mana muta'addi. Berarti tanah mana mutawah, maka menjadi berguncang. Tanah menjadi berguncang. Menjadi berguncang, menjadi bergoyang. Nakna menggoyang, tanahna bergoyang. Nakna Zaidun ra'sahu. Zaid menggoyang-goyang kepalanya. Tanakna al-ra'su, maka kepalanya menjadi bergoyang. Gitu. Gitu ya. Jadi fi'il rubaiyah kita belum pernah munculkan ya, belum pernah kita ingat ya waktu bahasan sorof tasib. Belum pernah kita munculkan kata nakna, nakna, ta dan ka. Betul ya? Belum ya? Belum, Pak. Ya. Nah, ini makasih banyak Ibu Halimah nih. Jadi ingat kata yang yang muncul. Mungkin sebagian kita ada yang sudah pernah dengar ini dari sebelumnya ya? Ya, Pak. Saya Sudah suka hadis ini pasal perkataan ini. Ada kak dengan tak itu. Itu yang unik bikin ya. tadi Kata-katanya macam unik ya, Bu, ya? bila dengar perkataan kak dengan tanah, macam menarik gitu, menarik hati gitu. Iya, oke. Sudah ya, Ibu Halimah sudah yang ini? Ya, boleh Pak. Sudah, syukran Pak. Alhamdulillah. Baik, adakah lagi yang mau sampaikan hadis yang lain sebelum saya bahas hadis yang saya siapkan? Haji Parno sampaikan hadis barangkali Haji? Tak ada Pak, enggak Pak. Ada. Tidak ada ya. Baik. Kalau tidak ada, saya akan sampaikan hadis ya. Saya akan ambil dari hadis dalam kitab Bulughul Maram. Oke. Baik, saya tulis dulu tanggal. Al-yauma yaumul jum'ah. Yaumul jum'ah. At-tarikh Gurrah min Agustus. Min Agustus ya, min Agustus. Agustus sanat 2025 miladiyatan. Hari kemerdekaan Singapura dan Malaysia kapan? 9. 9 Agustus. Nah, Singapura 9. Indonesia 17. Indonesia 17. Kalau Malaysia 31. Agustus juga. Naam. Kita semua Agustus ya. Ya. Jadi Agustus itu Bulan kemerdekaan. Salman ya. Merdeka. Oke, baik. Kita membahas secara linguistik tentang hadis ya. Kajian linguistik hadis Nabi. Hada huwa darsuna fi hadhil lailah. Baik. Ana
saktub al-hadis al-mawjud fi kitabi Bulughil Maram. Saya akan ambilkan hadis dalam kitab Bulughul Maram yang sebagian kita atau semuanya rupanya sudah pernah membaca ini ya, atau sudah hafal lah di sini. Pertama, kalau misalnya saya sudah pernah bahas ini tolong ingatkan. Nanti kita pindah ke hadis yang lain, tapi kalau belum, ini kita bahas sekaligus. Hadis riwayat dari Abu Hurairah ya. Abu Hurairah diriwayatkan oleh Tirmizi. Nah, ungkapannya begini. Min husni Islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Apakah saya pernah bahas hadis ini belum? Bapak Ibu masih ingat? Belum ya? Ya, kalau sudah, tak apa ya kita bahas saja ya. Hmm. Baik, Bapak semuanya. Ini hadis riwayat Tirmidzi dari Abu Hurairah dari Rasulullah ya. Qala Rasulullah SAW min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Kita cek dulu kata per kata. Min husni islamil mar'i. Min huruf apa? Jar. Jar. Harfu jarin atau harful jar. Oke, mabni ala sukun. Husni majrur kan? Ya. Oke, Wa huwa mudhaf. Wawu mudhafun, majrur mudhaf. Baik. Kenapa tidak bertanwin? Kerana Nggak jadi dia mudhaf. Karena dia mudhaf. Kenapa kasrah? Kerana ada sebab min. min. Karena ada min huruf jar majrur kan. Lalu islami kenapa kasrah? Islami Mudhafun ilaihi. mudhafun ilaihi. Oke, islami kenapa kasrah? Karena mudhaf ilaih. Kenapa tidak bertanwin? Sebab jadi mudhaf. Mudhaf lagi. Mudhaf ilaih sekaligus mudhaf. Mudhaf kemana? Al-mar'i. Al-mar'i. Nah, pertanyaannya. Al-mar'i apa namanya? Mudhafun ilaihi. Mudhaf ilaih terakhir ya. Kenapa ada alif lam? Karena mudhaf ilaih terakhir ya. Baik, Nah, saya tanya nih. Husni kenapa kasroh? Karena ada huruf min, majrur kan? ya. Islami kenapa kasroh? Majrur. Mudhafun ilaihi wa huwa mudhaf. Mudhafun ilaihi. Kenapa kasroh? Karena mudhaf ilaih. Islami kenapa mi-nya kasroh? Karena mudhaf ilaih. Sedangkan husni kenapa kasroh? Karena ia menjadi majrur oleh min. Diawali oleh huruf jar. Nah, kalau ditanya kenapa husni dan islami tidak bertanwin, jawabannya mudhaf. Gitu. Nah, baik. Husni kenapa kasroh? Karena diawali huruf jar atau majrur. Islami kenapa kasroh? Jawabannya adalah karena dia menjadi mudhof ilaih. Sama-sama kasroh tapi beda alasan, beda penyebab. Dan terakhir al-mar'i kenapa kasroh? Mudhafun ilaihi. Mudhof ilaih kan? Nah, Nah, Oke, baik. Nah, itu susunan 4 kata. Min, husni, islami, al-mar'i. Ada 4 kata. Diawali oleh huruf jar. Masing-masing sudah kita bahas min huruf jar dan seterusnya. Sampai al-mar'i adalah isim. Terakhir mudhof ilaih. Mudhof ilaih terakhir. Nah, Bapak Ibu semua. Sekarang kita lihat ada tarkuhu. Ini tarku domah. Kenapa tarku domah? mubtada. Mubtada. Mubtada kok di belakang? Mubtada muakhar, Ustaz. Nah, begitu mubtada makhor. Bagaimana rumusnya? Ini min husni kan jar majrur di awal kalimat, betul tidak? Betul. Nah, jadi ingat-ingat. Apabila ada jar majrur di awal kalimat, maka jar majrur itu adalah khobar muqaddam. Dan isim sesudahnya namanya mubtada muakhar. Maka kenapa tarkuku dibaca dhammah? Karena dia adalah mubtada muakhar. Nah, ketika tarku ada mubtada muakhar berarti kalimat atau syibhul jumlah min husni islamil mar'i fi mahalli raf'in Khabar khabarun muqaddam. Khabar muqaddam. Jadi kalimat min husni islamil mar'i fi mahalli raf'in khabarun muqaddamun, khabar muqaddam. Begitu. Nah, kemudian tarkuhu, ini masih bahas nahwu dulu ya.
tarkuhu. Nah, ini domah karena mubtada makhor. Hu-nya apa namanya? Mudhafu ilaihi. Mudhafun ilaihi. Nah, berarti tarku kan mudhof ya. Naam. Ya. Tarku mudhof. Nah, hu ini domir mutasil mabni ala dhammi fi mahalli jarin mudhafun ilaihi, begitu kan? Ya. Mudhafun ilaihi. Domir mutasil mudhaf ilaih. Lalu ma ini apa kedudukannya? Oke, namanya ma mausulah kan? Hmm. Nah, mausul. Mausulah. Fi mahal mabni ala sukun fi mahalli apa ini? Coba fi mahalli apa ya? Fi mahalli nasbin. Maf'ulun bi. Maf'ul bi dari mana? Maf'ul bi dari tarku. Malah. Ma itu mausulah ala sukun dan Ya. dia kedudukannya ada fi mahalli nasbin maf'ul bi dari kata tarku. Oke, tarhuma. Tarku kan artinya meninggalkan. Ya. Dari kata apa asalnya? Taroka. 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 Yatruku. Masdarnya tarkun. Lalu dimudahkan kepada hu. Nah, hu kembali ke mana? Kembali pada ma. Ma. Hu. Tarku hu. Hu kembali ke mana? Kan. Itu balik. Mar'i Pak ya, mar'i. Almar'i, seseorang. Ya. Kembali pada almar'i, seseorang. Nah, taroku itu maknanya sama dengan huwa yatruku atau huwa taroka. Oke. Fa'ilnya adalah huwa taroka. Ketika dijadikan isim menjadi tarkuhu. Hu-nya mewakili huwa. Kembali ke almar'i. Nah, tarku karena berasal dari kata taroka, berarti fi'il muta'addi, memerlukan mangsa, memerlukan objek, maf'ul Maf'ul bi. bi. Makanya ma itu fi mahalli nasbin maf'ul bihi. Fi mahallilah. Ya, tapi fi mahalli. Kenapa menggunakan fi mahalli? Sebab harakat fathahnya tak nampak ya. Tidak terlihat. Baik, kita lanjutkan. La harus. Maaf, boleh tanya sebelumnya, Ustaz? Apa Ibu? Boleh bertanya sebelumnya? Bagaimana? Nak bertanya, Ustaz kata ma ni jadi maf'ul bi fi mahalli. Maknanya kalau daripada isim pun sebelumnya boleh ada maf'ul bi ya Ustaz. Tak perlu. Biasanya yang saya tahu kalau nak jadi maf'ul bi itu sebelumnya ada fi'il dan fa'il dalam Ya. bentuk fi'il muta'addi. Tapi Ya. tarkun ini adalah masdar kepada taroka kan Ustaz? Betul. Maknanya dalam bentuk mudhafun ilaihi pun boleh selepasnya menjadi maf'ulun bih ke Ustaz? Sangat betul. Oh Sangat begitu. betul. Jadi maf'ul bih tidak hanya diawali oleh fi'il, maf'ul bih juga boleh diawali oleh isim masdar. Masya Allah, Bahkan barakallah. boleh diawali oleh isim fa'il. Jadi Terima isim kasih, Ustaz. itu boleh memiliki maf'ul bihi. Oke. Dengan Terima catatan, kasih. dengan syarat isim itu bermakna muta'addi. Tarku dari kata taroka. Ya. Taroka fil madi, artinya meninggalkan. Karena tarku berasal dari kata taroka yang maknanya meninggalkan, berarti fi'il muta'addi. Berarti isim masdarnya juga muta'addi. Seperti ini, ada sebaris nabi begini ya. Inni tarikun fikum amro ini. Inni tarikun fikum amro ini. Tuh. Amro ini musanna, asalnya amroni. Jadi Inni maf'ulun bi. tarikun fikum amro ini. Ma in tamassaktum bihima lan tadillu abadan. Itu kan? Pernah dengar ya? Naam. Ya. Kitab Allah wa sunnat rasulihi gitu ya. Nah, ini tarikun. Ini huruf inna dan i. Berarti huruf inna dan isimnya kan? Ya. Tarikun adalah khobar inna, betul? Ya. Nah, coba fikum jar majrur, oke.
Nah, coba lihat tarikun kan isim tarikun adalah khobar inna. Kalau dari segi Ya, Arab, tarikun ini isim atau fi'il? isim fa'il. Isim fa'il dari kata Taroka. taroka Tar- yatruku, isim fa'ilnya tarikun, isim fa'il kan? Naam. Ya, Fikum jar majrur. Nah, sekarang amro ini kan musanna. Semula adalah amroni. Betul tidak? Kerana dia betul. maf'ulun bih. Kenapa amroni ditukar menjadi amro ini? Jawabannya karena menjadi maf'ul bihi. Maf'ulun bih, mansub. Dari mana? Pada Maf'ul bihi dari tarikun. tarikun. Ya, Masya Tarikun Allah. kan isim fa'il, betul tidak? Oh, Naam. betul sangat. Nah, Sangat. isim fa'il boleh memiliki maf'ul bihi. Kalau isim fa'il itu bermakna muta'addi. Begitupun isim masdar boleh memiliki maf'ul bihi. Dengan catatan isim masdar itu bermakna muta'addi juga. Ini contohnya langsung. Tarku isim masdar boleh memiliki maf'ul bihi. Tarikun isim fa'il boleh memiliki boleh memiliki maf'ul bihi. Jadi maf'ul bihi tidak hanya diawali oleh fi'il saja, baik madhi, mudhari, amar atau nahi maupun nahi, tetapi maf'ul bihi juga boleh diawali oleh isim, dan isimnya boleh isim fa'il dan boleh juga isim masdar. Dua tu saja Ustaz. Kenapa Ibu? Dua tu saja sama ada daripada masdar atau daripada isim fa'il yang berbentuk muta'addi. Iya, seingat saya isim fa'il dan isim masdar saja Baik, Ustaz. isimnya. Baik. Syukran Kalau isim katsiran. makan, isim zaman, isim maf'ul, sehingga saya tak bisa tak bisa memiliki maf'ul bihi. Isim yang boleh memiliki maf'ul bihi itu isim masdar dan isim fa'il ya. Contoh yang lain nih, saya sampaikan dalam Al-Quran ada sebuah ayat yang berbunyi dalam surat Al-Baqarah ayat 30. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni Ja'ilun. ja'ilun Fil Fil ardi. fil ardi. ardi Wali. Khalifatan. khalifatun atau khalifatin? Nanti Ustaz. Khalifatan Ustaz. Khalifatan. Kenapa khalifatan? Ja'il Maf'ul bih. dijadikan. Maf'ul bihi khalifatan ini. Ja'ilun isim fa'il dari kata ja'ala. Nah, kenapa khalifatan menjadi maf'ul bihi dari ja'ilun? Karena ja'ilun adalah isim fa'il yang bermakna muta'addi, menjadikan. Sesungguhnya aku menjadikan di muka bumi, apa yang aku jadikan? Khalifah. Wali fatan. Khalifatan. Khalifatan adalah maf'ul bihi dari ja'ilun. Udah jelas ya, Ibu ya? Hmm. Syukran Ustaz. Nah, begitu. Baik, kita lanjutkan. Tarku mala yaknihi. La adalah harfun nafi mabni ala sukun. Yaknihi, yakni fi'il mudhari. Hmm. Oke, fi'lun mudhari'un. Marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun alal ya'i ya. Doma yang ditakdirkan dikira-kira kepada ya. Sebab lampunya terbuat dari huruf ilat ya. Bapak iluhu Hmm. domirun mustatirun takdiruhu huwa. Huwa. Wah. Huwa Huwa. kemana? Hmm. Wah. Almar'u. Almar. Ila Almar'u. alam mar'i atau ila ma? Hmm. Oh, ma Yakni Ustaz. fi'il mudhari. Fa'ilnya ma atau mar'i. Ma. Mar'i itu artinya orang, seseorang, Hmm. someone. Kalau ma itu sesuatu. Nah, yakni fa'ilnya kemana? Ma atau mar'i? Almar'i Ustaz. Ma. Kepada ma. Hmm. Nah, lalu hi, demir mutasil, maafnya ala kasri. Hmm. Hi-nya kemana? Hi kembali kepada yakni. Nah, iya, hi kemana hi kembalinya? Kepada almari. Hmm. Oh. Oh, wow, putar belit nih. Jadi yakni fa'ilnya adalah ma, hi maf'ul bi, kembali kepada almari. Oke.
Ini secara nahwu ya. Mm, Karena secara sorof nih, yakni ini fi'il mudhari kan, Ya. Ya. domirnya huwa. Fi'il madinya apa? Ana ya Ustaz. Ana. Ana. Ana yuan. Ya. Ana yakni masya Hmm. Ya, yamshi mesti. rawa yarwi naha hama yahmi Ya, ini. Ya. gitu. Oke, Ana. berikutnya mundur Ana. ke belakang tarku. Tarku isim masdar dari taroka. Sudah ya, taroka ya turku, tarkun ya isim masdarnya. Almar'i dari kata maro'a. Lalu islamin dari kata apa? Islamun. Ana. Ya, Isim ya. apa nih Islam? Pada Fa'il. pelajaran tasrif hari Senin sudah kita mulai belajar nih. Islam Hmm. isim masdar dari kata apa? Aslama. Aslama islamun, asana ihsanun, ajmala ijmalun, abroza ibrozun. Mazid ya, tambahan hamzah a di depan sebelum pak fi'il. Lalu husni, husnun, isim atau fi'il? Isim. Isim apa? Masdar. Uh, Masdar. Dari kata apa Masdar madinya? pada hasuna. Hasuna itu Ustaz. Hasuna, Ya. husnun. Hasna. Husnun itu Hasna. isim masdar dari hasuna. Kalau isim fa'ilnya ada yang tahu? Hasanun. Apa? Hasanun. Hasanun. Nah, Ustaz. Hasanun isim fa'il. Hasanun Hasanun isim isim fa'il. fa'il. Husnun masdar. Hasuna yasunu isim fa'ilnya hasanun. Tak ada yang panjang. Hasanun itu isim fa'il. Sedangkan Hasinun. husnun adalah isim masdar. Hasanun bukan sifat. Ya, kata sifat, sifat musabbahah, tapi sigotnya merupakan isim fa'il dari hasuna. Sebagaimana kabirun itu sifat, sifat musyabbahah. Nah, kabirun itu sigotnya sigot isim fa'il. Fil madinya kaburo. Azimun sigot isim fa'il. Fil madinya azuma. Nabilun sigot isim fa'il. Fil madinya nabula atau nabilu nabula gitu. Nah, kata-kata sifat itu sifat musabaha ya, itu Ah. banyak terbuat dari isim fa'il sigotnya. Sigot isim fa'il. Dan biasanya atau majority ya, mayoritas itu ada di rumpun satu, wazan satu. Hasuna, Qobuha, Azuma, Do'ufa, Nabula, Kasufa, Syarufa, Jamula, dan lain-lain ya. Itu dalam pembagian saya tentang 12 wazan fi'il. Kata-kata sifat itu kalau dikembalikan ke fi'il madhi itu tergabung dalam fi'il rumpun satu wazan satu, yakni fi'il yang ain fi'ilnya dhammah. Kaburo, hasuna, do'ufa, jamula, syarufa dan lain sebagainya. Itu. Itu ya dari segi sorof dan tasrif. Nahu sudah, sorof juga sudah. Sekarang maknanya. Min husni islamil mar'i tarku ma la ya'nihi. Maknanya dulu sebelum menerjemahkan ya. Min dari husni islamil mar'i. Kebaikan Baiknya Islam. keislaman seseorang. Nah, menerjemahkannya nanti gini. Minnya bermakna sebagian ya. Litab'id. Ba'du. Sebagian Ba'du. dari baiknya keislaman seseorang adalah meninggalkan apa yang tidak berguna baginya. Mana? Mana? Yakni. Tarku meninggalkan. Siapa yang meninggalkan? Almari. Jadi seseorang itu meninggalkan ma la yakni, ma apa la tidak yakni berguna hi baginya. Hmm. Nah, nerjemah itu maknanya. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia ya, kalau gaya bahasa Indonesia menerjemahkannya begini. Di antara kebaikan Islamnya seseorang adalah meninggalkan apa yang tidak berguna bagi dirinya. Itu Hmm. kalau dalam bahasa Indonesia menerjemahkannya begitu. Kalau bahasa Melayu, Singapura, atau Malaysia bagaimana tepatnya? Macam gitu pun boleh. Kita sekarang pakai bahasa Indonesia. Oh boleh ya, boleh begitu. Boleh.
Singapura banyak pakai bahasa Indonesia. untuk Melayu. Nak kita pakai Indonesia pun kita gunakan. Oh iya, Sama. baik. Sama language-nya Pak. Language-nya sama. Ya. Oke, baik. Cuma satu masalah, kita tahu bahawa dulu kalau Shin ialah SH. Iya. SH, Shin dulu Kemudian sekarang SH tu ialah Sod. Ya, SY ialah Shin. Tetapi bila orang kata sallallahu alaihi wasallam, dia kata shallallah. Iya. Banyak orang Kalau- sebut gitu sebab dia tak nampak yang perkataan sallallahu tak boleh berubah. Yang berubah adalah ejaannya. Iya. Ya. Iya. Kalau di Indonesia ini SY ya. Ya. Shin. Kalau Singapura pun dah Shin, pakai. Shin, Singapura dah pakai Shin. SY. SY juga. Kalau Sod ini Sod SH. dia pakai S saja. Indonesia pakai SH, tapi Kalau Singapura pakai kalau S Sa- saja. Kalau Tak kita kalau- pakai sama S saja. Kalau TS. Sekarang TS. pakai S saja, tak pakai TH. Oh gitu. Nah ini Indonesia. Nah kalau English ya, kalau English, Sha itu yaitu SH H. English. Ya. Nah kalau Sod English Dia apa? tak Saya ada. lupa ya. Dia tak ada. Ada? English tak ada. Oke. Nah kalau TS, kalau English itu TH ya. English pakai Misalkan hadis, TH. hadis misalnya ya hadis. Naam. Orang Inggris HADITH. bilang itu ini begini hadis tuh. Naam. Hadis. Kalau Indonesia hadis. Tuh. Nah, tapi kalau orang Indonesia menggunakan eh, tulisan menggunakan gaya English, ya mereka mengikuti English juga gitu ya. Jadi kalau dalam ejaan Indonesia, shin, syariatu misalnya atau syari'un itu SY. Tapi kalau English itu SH. SH. Oke. Begitu. Ini Masalahnya dia berubah tapi orang bawah tidak sadar, Ustaz. Ya, tapi kalau Jadi kita sekarang dah yang tahu digunakan ya. Singapura yang mana? Kalau sekarang orang Singapura gunakan mana untuk shin? SY. SY. Itu Sekarang kita ikut. Ya. Itu memang kita ikut. SY juga. Ada yang Ya. ikut, ada yang tak ikut. Itu masalahnya. Oke. Tapi kalau kita dah tahu jawinya, dia nak pakai SY ke SH ke, kita dah tahu dia punya short sin okey lah, kita baca betul lah, tak payah ikut. Tapi kalau kita jawab soalan agama di Singapura, katakan pelajar yang mengambil peperiksaan A-level, syariah, ejaannya kena biasa, dia tak boleh ikut seperti dalam bahasa Arab. Masya Allah. Dia macam gitu. Macam Okey, faraid. FARADH patutnya kan faraid. Ya. Tapi dia je FARAID. Betul, faraid. Dia make it Dia je simple gitu, lah. Ustaz. Dia make it simple sekarang. Siapa yang ambil A-level macam gitu kena ikut. Ya. Kita dah sekolah dah tak lama, dah lama tak sekolah, jadi dah tak tahu perubahan ni. Cuma ikut yang Arab dah faham sudah, tak kisah yang Romanized. Yelah, pasal kita tak terlibat dengan pelajar. Sekolah. Betul. Pada bila kita ikut pelajar, kita kena pastikan mereka menggunakan ejaan yang betul. Betul cikgu. Ya, correct. You are right. Iya, betul. Oke, terima kasih Bu ya. Betul Pak. Oke, baik, cukup yang ini ya. Ya Cukup. Pak. Nah, baik, kita lanjutkan nih. Ini ada hadis-hadis yang simple, tapi mari kita bahas bersama-sama ya. Ya Kita Pak. nanti cek ini dari kata apa dan bagaimana. Ada dua hadis yang bercerita tentang tema ini, yang satu pendek, yang berikutnya agak panjang. Satu yang pendek dahulu. Hadis berikutnya adalah hadis yang diriwayatkan Bukhari Muslim yang muttafaqun alaihi dari Umar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Bapak Ibu, coba. Saya tak beri harokat ya. Coba bagaimana bacanya.
Nah, sudah sampai di sini saja. Hanya ada 4 kata. Kalau ni dot tulisannya salah. Tak ada rumah. Baru betul zulumat. Ya. Coba ulang, bagaimana bacanya nih? Bagaimana bacanya? Az-zulmu zulamati yaumil Az-zulmu, qiyamah. oke, udah betul. Terus? Ini zulamat. Zulumatu yaumil qiyamah. Zulumatu yaumil qiyamah, berarti mudah pilih ya Bu ya? Naam. Nah, baik. Al-zulmu zulumatun yaumal qiyamati. Mancun. Ya, yaumul qiyamati. Al-zulmu kenapa dhammah? Karena mubtada isim jawab Ada. kalimat. Lalu zulumatun kenapa dhammah? Karena khobar. Khobar. Kenapa bertanwin? Karena tidak menjadi mudhof. Tadi Ibu Sukati bacanya mudhof ya, zulumatu yaumil qiyamati. Nah, nanti kita akan ulas. Boleh tidak baca zulumatu yaumil qiyamati? Boleh, tapi nanti mananya perhatikan nanti bersama-sama ya. Nah, kalau yang ini al-zulmu zulumatun tidak dimudhofkan karena sesudahnya yauma adalah dzaraf. Ya, Norok Ini zaman. bacanya yauma. Zulumatun yauma. Yaumanya menjadi dzaraf zaman sebagaimana ba'da, inda, qabla, waqta, hina. Nah, ini kenapa yauma dibaca fathah karena dzaraf. Zorof. Zaman. Dzarafnya menjadi mudhof. Dzaraf itu mudhof ya, sama dengan mudhof dzaraf itu. Makanya kata sesudah dzaraf disebut dengan mudhof ilaih. Nah, jadi al-zulmu mubtada. Zulumatun khobar. Yauma Oma. dzarfuz zaman. Oh. Al-qiyamati mudhof ilaih. Simple. Abunya, bahasa abunya simple Ya. sekali nih. Nah, itu saja. Nah, terus tadi Ibu Sukati baca zulumatu yaumil qiyamati. Secara bahasa benar. Tapi nanti maknanya kita akan bandingkan. Zulumatu yaumil qiyamati. Berarti menjadi mudhof ya. Baik, sebelum kita jelaskan makna perbedaan antara zulumatun yauma al-qiyamati dengan zulumatu yaumil qiyamati, saya mau tanya dulu kepada Bapak Ibu bersama-sama ya, kita bahas nanti. Az-zulmu dari kata apa? Zolama Ustaz. Primadinya zolama, betul. Zalama Oh, ya zulum la tasbih. zolama. Primadinya zolama kan? Ya. Dorenya Ya zulam. Ya zolama Zolama. ya Ya. Yazlimu. Yazlumu mai. yazlimu. Oh, Zolama yazlimu. salah. Zolama yazlimu. 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 Isi masdarnya apa? Zulman. Zulman. Zulman atau zulmun? Zulman Zulmun. katsira. Isi masdarnya zulmun. Yang pertama zulmun. Tapi tidak hanya satu. Ada beberapa yang lain. Ada zulmun, ada zolamun, ada zulmatun. Muslim la tasbih. Jamaknya, maaf. Masdarnya dari kata zolama yazlimu itu ada zulmun, ada zolamun, ada zulmatun. Oke. Nah, tapi meskipun zulmun, zolamun, dan zulmatun tiga-tiganya adalah isim masdar dari zolama, maknanya ada yang berbeda. Zulmun dari kata zolama, zolama itu menzolimi, bertindak sewenang-wenang. Zolama yazlimu. Nah, zulmun artinya adalah kezoliman atau kezaliman. Sekian Indonesia kezaliman. K-I-Z ya, H kezaliman. Atau apa? Kesewenang-wenangan ya, sama ya. Kesewenang-wenangan. Nah, sedangkan zolamun dan zulmatun artinya kegelapan. Kegelapan.
Zulmatun kegelapan, zalamun kegelapan. Maknanya sama tidak kezoliman dan kegelapan? Tak sama. Maknanya tak sama, berbeda. Meskipun nanti bisa menjelaskan kezoliman itu adalah kegelapan. Nah, Maksudnya menjadi penyebab kegelapan begitu. Nah, itu ya dari segi asal kata zulmun dan zulmatun, dua-duanya isim masdar dari zulama. Tetapi zulumatun ini di sini ada atun, berarti ini jamak salim kan? Zulumatun, zulumatani, jamaknya zulumatun. Zulumatun waradun wabarkun ya. Fihi zulumatun dan seterusnya ya. Zulumatun. Ya. Zulumatun ya. Nah, sedangkan Fil barqo. sebagaimana hujrotun, hujurotun, gurfatun, gurufatun. Ini zulumatun, zulumat. Nah, zulumatun kegelapan. Nah, di sini ungkapan hadisnya, Itu lepas ya. zulumatun menggunakan jamak. Hmm. Bukan zulmatun mufrad. Kalau zulmatun berarti satu kegelapan, sebuah kegelapan. Tapi kalau zulumatun maknanya adalah kegelapan-kegelapan. Banyak. Mu'annas salim. Mu'annas salim ya. Sedangkan mubtada'nya zulmu mufrad atau jamak? mufrad. Mufrad. Nah, ini Bapak Ibu, kita kan setahu kita dalam pelajaran, kalau mubtada mufrad, khobar mufrad kan? Mubtada musanna, khobar musanna, ya tidak? Ya. Ya. Mubtada jamak, khobar juga jamak, ya kan? Ya. Ya, sepasang. Nah, di sini kita temukan ada mubtada mufrad, tapi khobarnya jamak. Kenapa bisa begitu? Kerana Ya, dia hadis maknanya. Nabi tak boleh ubah. Ya, tentu saja kita bisa mencari makna rahasia maknanya. Kenapa bisa begitu? Sebagaimana begini. Apa ya, misalnya contoh kalimat yang lain, misalnya ini. Al-imanu nisfani. Tuh. Ini hadis Nabi juga. Al-imanu nisfani. Bapak Ibu tengok, al-imanu mubtada. Mufrad atau musanna? Mufrad. Right. Nisfani khobar. Mufrad atau musanna? Musanna. Nah, lagi-lagi ini juga. Al-imanu mufrad. Nisfani musanna. Mubtada khobar tidak sama. Kenapa bisa? Nah, dari segi makna. Jadi bahasan kita dulu atau pada pelajaran yang lain bahwa mubtada dan khobar harus sama. Mufrad, mufrad, musanna, musanna, jamak, jamak. Tak semestinya. Mudzakkar, mudzakkar, muannas, muannas. Itu pola-pola dasar ketika khobarnya terbuat dari kata sifat. Kalau khobarnya terbuat dari kata sifat, kena ikut. maka khobarnya mengikuti mubtada. Kalau mubtada khobar itu khobarnya terbuat dari kata sifat, maka khobar mengikuti mubtadanya. Mudzakkar, mudzakkar, muannats, muannats. Mufrad, mufrad, musanna, musanna, jamak, jamak. Itu kalau khobarnya terbuat dari kata sifat. Tetapi kalau khobarnya bukan terbuat dari kata sifat, yakni kata benda, maka sesuaikan dengan maknanya. Tidak harus sama mudzakkar, mudzakkar, muannas, muannas, atau musanna, musanna, mufrad, mufrad, jamak, jamak. Tapi lihat maknanya yang dikehendaki apa. Sehingga boleh mubtadanya mufrad, jamaknya boleh mubtadanya boleh mufrad, khobarnya boleh jamak, atau mubtada mufrad, khobarnya musanna. Contohnya ini. Itu ya dari segi linguistiknya, dari segi apa kajian nahwunya. Nah, sekarang dari segi makna.
Al-zulmu, kezaliman adalah zulumatun. Jadi maknanya bagaimana? Maknanya bukan kegelapan, tetapi maknanya adalah kegelapan-kegelapan pada hari kiamat. Jadi satu kezaliman bisa melahirkan banyak kegelapan pada hari kiamat. Itu maksudnya. Jadi Rasul ingin menegaskan bahwa sebuah kezaliman itu bisa menimbulkan, bisa memunculkan, bisa melahirkan banyak kegelapan. Kapan, di mana? Pada hari kiamat. Pada hari kiamat. Itu kalau zulmatun bertanwin menjadi dzorof. Dzorof zaman ya. Sekarang bagaimana kalau kita misalnya baca yang tadi Bu Sukarti ya. Zulumatu yaumil qiyamati. Saya bacanya begini. Al-zulmu zulumatu yaumil qiyamati. Kezaliman adalah kegelapan-kegelapan hari kiamat. Maknanya bukan kata pada, tapi menjadi mudhof ya. Kalau kita membaca az-zulmu zulumatu yaumil qiyamati, nanti maknanya atau terjemahannya kezaliman adalah kegelapan-kegelapan hari kiamat. Karena yauminya tidak menjadi dzorof zaman. Meskipun maknanya yaum itu adalah waktu, tetapi kalau dijadikan mudhof ilaih yaumi, berarti maknanya bukan sebagai dzorof, bukan sebagai keterangan waktu. Makanya menerjemahkannya menjadi al-zulmu zulumatu yaumil qiyamati, kezaliman adalah kegelapan-kegelapan hari kiamat. Sedangkan kalau kita baca az-zulmu zulumatun yaumal qiyamati yang di atas, maka maknanya adalah kezaliman adalah kegelapan-kegelapan pada hari kiamat. Terasa beda? Terasa tidak perbedaannya? Paham. Beda. Itu ya? Ya. Begitu. Alhamdulillah. Satu hadis tentang az-zulmu. Nah, ada satu lagi masih tentang az-zulmu, masih dalam kitab Bulughul Maram. Saya akan tuliskan ya. Berikutnya saya akan tuliskan hadis yang lain masih dalam kitab Bulughul Maram karya Ibnu Hajar Al-Asqalani ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim, akhrajahu Muslim an Jabir, dari Jabir bin Abdullah Al-Ansari qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqu az-zulma. Ittaqu. Oh, baik, saya tak baca ya, saya tak beri harokat. Berlatih baca gundul ya. Ittaqu az-zulma fa'in zulmati yaumal qiyamah. Ya. Ittaqu Az-zulma syuhha ya Pak. Ittaqu syuhha fa innahu, tak nampak tulisannya. Ya. Ya, coba baca bagaimana? Ittaqu az-zulma fa inna az-zulma az-zulumati yaumal qiyamati wattaqu syuhha fa innahu ahlaka min kana isim kana qablu min kana ni qablukum Ustaz. Sedikit lagi. Mangkana. Oke, siapa lagi mau coba? Siapa baca dari awal? Wattaqu syuhha fa innahu ahlaka. fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Terus?
wattaqus syuha Ya. fa innahu ahlaka min kana qablakum. Mangkana, Man kana qablakum. Mangkana qablakum. Iya, begitu. Jadi bacanya adalah ittaqu az-zulma fa inna zulma zulumatun Yaumul qiyamah. yaumal qiyamah. Ya, ini sama dengan tadi ya. Zulumatun ini panjangnya. Yaumal qiyamati. Mati. Wattaqu Wattaqu asyuha. usyuh innaka aina ahlaka Fa Ahlak. innahu ahlaka man kana min qabla atau man? Minkan. Min atau mun? man Man. kana qabla Man. Kana Laku. qablakum. Begini Bapak Ibu. Ini ada mim nun ditambah kana. Bacanya min atau man. Begini cara memahaminya. Kana ini fi'il atau isim? PL. nakis Fi'il madi. nakis nama di nakis ya. Fi'il madi nakis, oke. Berarti fi'il madi kan? Nah, Bisa tidak fi'il madi diawali oleh huruf jar min? Oh, Nggak tak bisa. boleh, tak boleh. Huruf Dia bukan jar isim. boleh tak memasuki fi'il? Tak boleh. juga. Tak boleh. Jadi kalau gitu boleh tak baca min kana? Nggak Tak bisa. boleh. Tak Kana. boleh. Sebab Man kana kana. fi'il tak mungkin diawali oleh huruf jar. Oke. Nah, karena Bagus, min Pak. tak mungkin, tak boleh, tak bisa, maka menjadi mun boleh tak mun? Mun tak ada. Mana? Itu lagi tak ada. Min tak boleh, mun tak ada, maka baca man. Gitu. Abadannya Pak ya. Mangkana tuh abadana mesti mangkana abadana, betul. Bagaimana itu? Mangkana itu kita baca tak boleh min atau mina tak boleh. Maknanya abadan dia punya undang-undang tu abadana macam gitu. Abadan kekal ya Pak. Apanya yang kekal? Maknanya Mang- mesti mana? mangkana, tak boleh mingkana. Oh, Tak boleh manga. oh iya, selalu mangkana tak ada mingkana. Tak ada pertukaran. Fakat gitu. Fakat. Pamangkana minkum maridon aw ala safarin Safaring fa'iddatum min ayyamin ukhra. yang ukhar. Ya. Mangkana, Oke Pak, syukran. gitu ya. Oke, Ya Mas. Pak. Kalau periksa Baik, boleh jadi- lulus juga ada Ustaz. Kenapa Ibu? Kenapa Ibu? Kalau periksa baca Arab Gondo dah boleh lulus juga kan. Salah sikit je. Sudah bagus, sudah bagus. Ya, kalau kita sudah sering-sering baca Arab gundul, nanti insya Allah yang gundul terasa gondrong. Gondrong. Bapak ni macam-macam. Bapak. Yang Gondrong. gundul terasa gondrong, tidak terasa gundul lagi sebab sudah biasa nanti. Gondrong. Apa makna Gondrong gondrong itu Pak? banyak rambut. Mana gondrong Pak? Banyak Gondrong rambut, itu banyak tak rambut. gondol, tak gondol lah. Aduh, botak. Gondrong botak, tidak ada rambut. Gondrong. Dan kalau gondrong banyak rambut. Wah, ini di maknanya situ saya ada belajar kata sesuatu hari gondrong ini. ya. Ya, gondrong. Aduh, botak. Gundul, tuh, gundul itu. Gundul. Botak lawannya gondrong. Oke. Pasal Kalau cakap gondrong, Arab gundul, jadi Gondrong banyak rambut tapi bersirak, dia tak sikat. Iya. Ini gondrong Gondrong nih. lah. Tuh. Ya. Wah, bagus Pak Nari, saya belajar perkataan apa tu yang opposite, gondol sama Gondrong, not gondol. Gondrong. Tu gundul. Gondrong bukan gondol. Kalau gundul. Nah, Ya, Indonesia cakap gundul, Arab gundul gitu, nggak apa-apa itu panggil actionnya saja, actionnya gundul. Kita cakap Gundul, Arab gundul pun gondol. boleh, gundul pun kita faham. Ikut Gundul. siapa yang Gundul, pasal Bapak gondrong. bicara gundul, Gondrong. kita panggil Arab gundul. Ya. Jadi ada Arab gundul, ada Arab gondrong. Tadi tulisannya adalah gundul, Arab gundul. Sekarang karena sudah diberi baris harokat maka menjadi Arab Gondrong. gondrong. Gondol tu Alhamdulillah. botak Ustaz. Gondol Ya, botak. betul, botak boleh, betul. Tapi kalau dah ada baris, kita tak panggil gondrong pun. Tak ada Dia tu lawan pandai si je, gondol Ustaz. tu. Ustaz kasih buat lucu-lucu, tak apalah, terhibur kan. Ya, betul, lucu betul. Ya, baik. Terhibur, tak apa-apa. Saya pun belajar. Iya ya, kenapa gondong sama gondrong, gondol sama gondrong? Oh, pasal gondol, lawannya gondrong, gitulah betul.
Ikut bahasa betul. Gondol lawannya gondrong. Ya, begitu ya. Baik, kita bahas. Iya, iya. Ittaku, ini isim atau fi'il? Fi'il Amr, amr. Fi'il amar. Domirnya apa? Antum. Antum. Tako. Oke, fi'il amar antum. Antum. Baik. Ini saya Antum. tulis singkat saja ya, i'rabnya. Hmm. Fi'il amar domir antum. Langsung sorot aja. Ittaku fi'il amar. Fi'il madinya apa? Tako. Ittaqo. Ittaqo. Tako. Baik, Ittaqo. ittaqo. Ini mazid atau mujarrad? Ini masjid, Ustaz. Mazid. Ittaqillah. Hai semakin Tambahannya apa? Tambahan mazidnya. Alif ta, Ustaz. Alif ta, betul. Fi'il madi mujarradnya? mujarrad. Mujarad tak waqo, ya, Ustaz. Nah, wako ingat. Wako yaki koyan kan. Lalu iutako yautaki. Wawunya ditukar menjadi tak. Sehingga menjadi ittaqo yattaqi. Ittaqi la tattaqi. Ittaqi ittaqiya ittaqu. Dengan antum ya. Azulma kenapa fathah? Mafulun bih. Maf'ul bih. Jadi ittaqu itu fi'il muta'addi. Pak ini Pak jawab ya bagi fi'il amar. Kalau ada rupa diawali oleh fi'il amar maka fa-nya merupakan akibat dari fi'il amar tersebut sehingga Pak jawab ya. Inna harfu Inna harfu taukid. Taukid. harfu nafi wa taukid. Harfu taukid. Saya paham. Jadi kalau ada sebarang soalan lagi tentang Azulma kenapa fathah? Isim Inna. Isim inna mansubun wa alamatu nasbi fathatun zahiratun fi akhiri. Zulmatun Kabar inna. wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhiri. Lauma kenapa fathah? Zaraf zaman. Zaman. Wa huwa mudhaf. Wawa mudhafun. Ya, al-qiyamati kenapa kasroh? Mudhafun ilaihi. Mudhafun ilaihi. Wattaqu wawa huruf apa? Atof. Ataf. Harful atfi mabniun ala suku. Mabniun ala fathi. Harfu atfin. Harful atfi mabniun ala mabniun ala fathi. Alal fathi. Ittaqu fil amrin lagi sama dengan tadi ya. Na'am. Amrin domirnya antum juga, domir antum. Asyubha Maf'ulun bih. Mansubun wa alamatu nasbihi fathah dhahira fi akhirih fa innahu fa harful jawab. Jawabu syartin. Ya, jawab dari amar. Jawab dari amar. Jawab dari amar. Inna harfun nasbi wa taukid. Itu isim Domir inna. mutasil mabni ala dhammi fi mahali Isim inna. fi mahali nasbin ismu inna. Maaf. Udah tadi ya. Ahlaka ini fi'il atau isim? Fi'il madhi. Fi'il madhi. Mazid atau mujarrad? Mazid bazan satu. Mazid bazan satu apa tambahannya? Hamzah. Hamzah. Maaf. Mujarradnya? Halaka. Halaka ya? Yahliku. Halaka yahlaku. Yahlaku. Halaka yahlaku. Halaka yahlaku. Ahlaka mudorenya macam mana? Ahlaka mudorenya bagaimana? Ahlaka yuhdiku. Ahlaka yuhliku, ingat yu'i. Ingat yu'i, Ustaz kata. Halaka yuhliku, halaka yahlaku. Ahlaka fi'lun madin mabniun alal fathi. Fa'iluhu domir mustaqim. Huwanya kemana? Huwanya kemana? Huwanya. Fa'ilnya kemana?
Wa fa'iluhu domir mustatir takdiruhu huwa. Huwanya Huwa. Asyuha. Huwa. iya kasuha atau kepainnahu kepada hu itu ya. Berarti fa'il sudah kita temukan. Man. Lalu man Man maf'ulun bih. man Maf'ulun mausulah. Man mausulah. Tapi Mausulah, hurufnya naam. adalah maf'ul bihi kan? Fi mahalli Ya, fi nasbin ma maf'ulun bih. Fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Maf'ulun bih. Fi mahalli nasbin Nasbin maf'ulun bih. bihi. Kana. Kan Madi dan madi Fi'il madhi nafis. nakis. mabniun al fathi. Dan fathi. Wasmuhu. Kalau kalian kan fi'il nakis berarti isim ya, bukan fa'il ya, tapi isim. Wasmuhu domirun mustatirun. Takdirun takdiru huwa. Wasmuhu domirun mustatir. Takdirun Wah. Takdiruhu huwa. Huwanya kemana? hanya balik kepada Man. man. Balik ke man. Bagus, bagus. Qoblakum, qobla dzorob. Zarab. Bahkan ada Dzorob. zaman. 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 Zarab zaman. Terus kum domir Kum mutasil. balik pada antum. Ya, domir mutasil ya, domir mutasilun mabniun ala sukun fi mahalli jarin mudhafun ilaihi. Ilaihi. Ya'udu ila antum. Wa syibhul jumlah qablakum fi mahalli nasbin khabaru kana, ya kan? Kana. Betul? Oke. Betul. Baru kana. Betul, Pak. Sudah. Ya, sekarang artinya diartikan, coba bagaimana maknanya? Asyuha tu apa Ustaz? Saya tak faham. Asyuha al-bukhlu. Kedekut. Al-bukhlu, al-bukhl. Apa? Mau bakhil lah, bakhil. Ya, tak? Al-bukhlu, Kedekut lah Ustaz. Kedekut. al-bukhlu. Kedekut. Kebakilan, Bakhil. Bakhil lah. Kedekut. kekikiran, Sama kebakilan. lah, adik-beradik tu. Takutilah oleh kamu akan kezaliman, maka sesungguhnya kezaliman itu adalah kegelapan-kegelapan pada hari kiamat. Ittaqwa apa artinya tadi? Takutilah oleh kamu. Oh ya. Bertakwalah. Kalau sebut takutilah kamu tak boleh Ustaz. Takutilah atau waspada, waspadailah. Waspadailah boleh. Hindarilah. Ya baik, begini Bapak Ibu semua ya. Kata ittaku itu kan dari wako. Iya. Lalu iutaqwa yautaki menjadi ittaqwa yattaqi. Kata ittaku itu maknanya terjemahannya tergantung konteks. Ya. Saya buka halaman berikutnya ya. Begini. Kata ittaqo itu maknanya banyak. Jamak. Ittaqo itu maknanya banyak. Kalau ungkapan ittaqullaha haqqa tuqatih, apa coba artinya? Bertakwalah kamu dengan sebenar-benar takwa. Ittaqullah itu biasanya diterjemahkan yang bertakwalah begitu ya. Ya, adalah. Jadi hari Jumaat. Hanya saja kan kita mungkin perlu paham bertakwa itu seperti apa. Makanya ada yang menerjemahkan ittaqullah itu dengan takutlah kepada Allah kan. Iya. Ada yang menerjemahkan ittaqullah itu adalah dengan takutlah kepada Allah. Takutlah. Tetapi juga ada yang menyebut manat ittaqus itu adalah peliharalah imanmu. Peliharalah diri kalian dari Allah. Dari murkanya. Iya. Dari azab. Dari murka Allah. Dari siksanya. Atau ada lagi ayat yang lain. Wattaqun naral lati waquduhan nas wal hijarah. Wattaqun naral lati waquduhan nas wal hijarah. Ini kan ayat ini ya? Ada. Wattaqun naral lati waquduhan nas wal hijarah. Apa artinya? Bertakwalah juga.
Tidak. Ya. Bertakwalah kepada api neraka, begitu. Tidak. Bukan. Takutlah akan api takutilah neraka. api neraka. Ya, Takutlah. takutlah di sini Takutlah maknanya ya. kamu akan api neraka yang Takutlah atau peliharalah diri kalian dari neraka. Ya, peliharalah diri kamu dari Atau neraka. waspadailah diri kalian dari neraka. Atau juga maknanya hindarilah kalian dari neraka. Ya, waqina, Atau waqina. jauhilah kalian dari neraka. Waqi, qi, maknanya qi. Yaki kan artinya memelihara. ya. Ya. Jauhilah, waspadalah ya, waspadailah. Waspadailah, apalagi? Takutlah, peliharalah, jauhilah, waspadailah. Hindarilah, Berhati-hatilah, boleh. hindarilah. Hindarilah, betul. Berhati-hatilah. Terus hindarilah tadi. Banyak. Tengok konteks ayat kan, Pak? Yang konteks. Tengok konteks ayat ya. Ya. Jadi ittaqu di sini sudah kita temukan ada banyak makna. Bertakwalah, takutlah, peliharalah, jauhilah, waspadailah, berhati-hatilah, hindarilah. Nah, sekarang perhatikan ayat yang lain, surat An-Nisa ayat pertama. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Terus wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arhama. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arhama. Wal arham. Wattaqullaha. Nah, kalau wattaqullaha kenapa Allah maf'ul bih kan? Ya. Maf'ulun bih, na'am. Al arhama kenapa fathah? Matuf kepada Allah kan? Na'am. Ya. Al arhama matuf kepada Allah. Allah maf'ul bih dari ittaqu. Coba saya tanya, Allah maf'ul bih dari ittaqu kan? Ya. Ya. Artinya Allah kan? Artinya lafdzul jalalah mananya Allah. Al arham apa artinya? Al-Arham. Dan Ini yang kata rahimun. Ustaz. Dan mak daripada rahimun. Artinya boleh rahim, boleh kasih sayang. Kasih sayang. Belas kasihan. Ya, belas kasihan atau kasih sayang. Nah, perhatikan ya. Al-arhama maktuf kepada Allah. Maktuf, oke. Nah, sekarang coba analisis. Ittaqullaha, terjemahannya bagaimana? Bertakwalah kepada Allah. Bertakwalah kepada Allah dan rahim atau dan kasih sayang. Dan yang Allah yang maha kasih sayang. Bukan, al-arham bukan sifat Allah. Oh, oke. Ini bukan sifat Allah sebagaimana ar-rahim, ar-rahman, bukan. Oh, oke. Al-arham ini adalah rahim atau kasih sayang. Oke. Atau juga bisa diterjemahkan dengan persaudaraan atau kekerabatan atau kekeluargaan. Oke. Seseorang ketika lahir dengan ada beberapa orang lahir dari satu rahim, maka dia menjadi saudara kan? Ya. Menjadi saudara. Maka arham itu artinya rahim maksudnya saudara-saudara, persaudaraan. Persaudaraan, ya. Persaudaraan. Persaudaraan itu kan saling kasih sayang satu sama lain. Iya. Ya. Betul, Pak. Makanya kata rahimun juga bermakna rahim, juga bermakna kasih sayang, dan juga bermakna persaudaraan. Nah, sekarang kembali ke terjemahan. Tadi kita terjemahkan ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Yang kalian bertanya-tanya tentangnya atau mengenainya atau dengannya. Wal arhama ma'tuf kepada Allah. Berarti kalau maknanya ittaqullah adalah bertakwalah kepada Allah dan arham itu ma'tuf kepada Allah. Berarti kan artinya bertakwalah kalian kepada Allah dan kasih sayang atau rahim-rahim. Jadi paham nggak kalau begitu? Bertakwalah kalian kepada Allah dan kasih sayang.
Bisa dimengerti nggak? Boleh tak Ustaz? Atau berkasih sayang, ada tambah berkasih sayang, berkasih sayang. Boleh tak? Saya buat gambaran begini. Misalnya saya tulis begini ya. Uktubu. Tubuh. Uktubu. Jangan uktubu lah. Uktubu terlalu abstrak. Yang lain saja, yang konkret kalimatnya. Ihfazu. Isrobu, yang konkret saja, yang konkret. Isrobu. Al-labana wasyaya. Apa itu artinya? Minumlah susu dan teh. Minumlah susu dan teh dan teh dan teh dan teh. Jadi kita disuruh minum apa? Susu dan teh lah, kacau. Ada dua ya, ada dua. Kita disuruh dua hal, yakni susu dan teh, betul tak? Teh atau teh ya gitu. Iya, iya. Nah, jadi kita diperintahkan untuk minum susu dan teh. Teh kita minum, susu kita minum. Ya. Berarti kalau susu diminum, teh juga diminum. Asal dia namanya teh susu, teh tarik. Teh tarik. Itu dicampur ya, mix. Teh tarik ya. Kalau order tuh mau dilaungkan Pak, teh tarik satu gitu. Itu nama minuman ya. Iya, kalau order di kedai itu kalau mau minum teh tarik mau dilaungkan Pak, baru ada asyiknya gitu. Nanti dia tarik tinggi-tinggi tuh Ustaz, dia buat. Dia bikin apa tuh exhibition dia kat depan kita. Iya, iya. Iya. Hai. Nah, jadi ungkapan isrobu al-labana wasaya berarti kita harus minum susu dan teh, ya kan? Iya. Diminum, teh juga diminum. Nah, sekarang kembali ke ayat wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arhama. Kalau kita terjemahkan ittaqu, bertakwalah. Berarti ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Wal arhama, dan kasih sayang. Nah, kalau menerjemahkannya begitu kita paham tidak? Bertakwa kepada Allah dan bertakwa kepada kasih sayang. Dah tu atau kepada ittaqullah. Nah, sedangkan Allah sendiri kita maknanya adalah bertakwalah kepada Allah. Tetapi kalau al-arham kita terjemahkan bertakwalah kepada rahim-rahim, kita tidak bisa paham. Ya. Bagaimana memahaminya bertakwalah kepada rahim-rahim? Oleh karena itu, menerjemahkan ini kita perlu terjemahan kata yang berbeda. Jadi bukan bertakwalah kepada Allah, tapi bisa bermakna berhati-hatilah. Atau bisa bermakna peliharalah Allah dan kasih sayang. Oke. Peliharalah Allah yang kalian bertanya-tanya dengannya itu dan juga kasih sayang. Pelihara. Sebagaimana kata waqo, mujarodnya kan maknanya memelihara. Asa'aluna kan antum Ustaz, yang kamu. Ya, yang kalian bertanya-tanya mengenainya. Peliharalah Allah yang kalian bertanya-tanya mengenainya. Walahama, dan juga kasih sayang. Ustaz, kalau kita nak terjem peliharalah Allah. Nah, sekarang kita bahas bagaimana kita memahami peliharalah Allah. Apakah Allah kita pelihara? Kita dekat, kita ikut perintahnya, kita jauhi larangannya. Ya. Siapa yang pelihara? Allah pelihara kita atau kita pelihara Allah? Allah jaga kita. Allah pelihara kita, tapi kita menjaga segala suruhannya dan menjauhkan larangannya. Nah, seperti itu. Ya, ittaqillah hai semua perintah. Allah memelihara kita, kita juga memelihara Allah. Tapi beda perspektif. Allah menjaga kita, melindungi kita, merawat kita, menyayangi kita. Tetapi kita juga harus memelihara Tuhan, memelihara Allah dalam diri kita. Agar apa? Agar kita tidak hilang. Agar Allah tidak hilang dari hati kita. Jaga akhlak kita lah. Agar Allah, agar Tuhan yang sudah kita pahami, yang sudah kita rasakan, yang sudah kita yakini, sudah kita imani itu
tidak hilang dari pikiran, tidak hilang dari rasa, dan tidak hilang dari hati, Naam. agar dia tetap dekat dari kita. Taqullah. Sehingga kita juga harus memelihara juga kasih sayang, karena ekspresi Tuhan itu adalah kasih sayang. Naam. Peliharalah Allah dan peliharalah kasih sayang. Jangan sampai kasih sayang itu hilang dari hati kita juga dalam kekerabatan, dalam persaudaraan. Nah, kalau menerjemahkannya peliharalah Allah dan kasih sayang, maka mungkin ini bisa lebih dimengerti ketimbang kita memahaminya bertakwalah kepada Allah dan kasih sayang. Padahal kata-katanya sama itu, tapi beda konteks. Menerjemahkannya boleh jadi kita harus sesuaikan maknanya dan yang perlu kita renungkan tentu saja. Ya Pak. Allahu a'lam bissawab. Asik ya, asik ya. Ittaqillah Pak. Kalau cakap itu maknanya takillah kan Pak? Ittaqillah haitsuma kunta, betul tak? Nah, kalau ittaqi itu mufrad Ibu. Oh, mufrad. Antara. Di hadis Nabi yang lain masih di Bulughul Maram juga. Ittaqillaha haitsuma kunta. Haitsuma. Wa'atbis sayyi'atal hasanata. Wa'atbis sayyi'ata al hasanata tamhuha. Hasanata tamhuha. Wa khaliqin. Sebentar saya tulis harokatnya dulu ya. Sayyi'atal hasanata ittaqillaha haitsuma kunta wa'atbis sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Ini seingat saya ini ada dalam Bulughul Maram ya. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Hasanin. Ya, ada 3 perintah. Pertama, ittaqillaha, bertakwalah kepada Allah dimanapun kau berada. Nah, bertakwalah itu ya mananya banyak tadi. Peliharalah, jagalah, hindarilah, jauhilah. Tapi bukan jauhilah Tuhan, tapi jauhilah diri dari perkara Tuhan, dilarang. dari Allah kan? Ya. Dari murkanya, dari azabnya, dari marahnya dan sebagainya itu. Kemudian wa'atbi sayyi'atal hasanata, dan ikutilah keburukan dengan kebaikan. Saya kebaikan akan menghapus keburukan. Yang ketiga wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan bergaulah dengan manusia atau bergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Yang baik, ya. Ittaqi ini isim fi'il amar dhamir an. Fi'il amar dhamir an. Begitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oyong ayang. Oyong nggak keluar. Tak terasa ya. Nah, ini gondrong sedikit rambutnya. Gondrong. Sekarang Ibu hafal ya, gondrong. Iya. Ada lagunya, ada lagunya gondrong. Apa itu lagunya, Bu? Tak tahu, saya tak salah. Gondrong, ada penyanyi Indonesia nyanyi lagu, ada perkataan gondrong dalam lagunya. Ya. Alif ingat tidak lagunya apa, Alif? Barangkali Alif tahu lagu gondrong. Wallahu alam, Pak. Dah lama lagu-lagu lama. Ada. Jika ada Alif. Ya, baik. Alhamdulillah rabbil alamin, Bapak Ibu semuanya. Selesai sudah pembelajaran kita pada malam hari ini, yakni dirasatun tahliliyatun lugawiyatun anil ahaditsin nabawiyah asy-syarifah, yakni kajian linguistik, analitik linguistik atas hadis-hadis nabawi. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari malam hari ini, meskipun beberapa hadis ya, ada 3 hadis kalau tak silap, semoga ini bermanfaat untuk kita semuanya. Sehat selalu, kuat selalu, semangat selalu, dan semakin meningkat dan bermanfaat selalu. Insyaallah, amin. Dan hikmat semuanya, amin ya rabbal alamin. Baik, ayo ikhwan wal akhwat, hadza huwa darsuna fi hadhil lailah.
ونتمنى اللقاء في الأسبوع القادم إن شاء الله. Selamat rehat, selamat istirahat. هذه الساعة صالحة للراحة والنوم. Uslub yang bagus ya. Saya ingat ini. Apa tuh? Hadis sa'atu sholihatun lirrohati wan naumi. Jam ini patut atau layak untuk rehat dan tidur. Rehat dan tidur. Lailatul sa'idah. Lailatun sa'idatun. Baik, hadha huwa darsuna, nakhtatim darsana bilhamdulillah. Alhamdulillah. Ya Rabbil Alamin. Syukran Ustaz. Jazilan. Minkum akhiran aku lakum. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian jazilan. Waalaikumsalam. Syukran Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Fi amanillah. Banyak video yang terdapat dalam channel Arabia TV ini, baik bahasan tentang mufradat, shorof tasrif, nahwu maupun uslub, bahkan semua bahasan yang terdapat dalam program pembelajaran khusus kami, yakni program Sekolah Arab Digital, adalah bahasan-bahasan yang terdapat dalam buku yang kami buat ini, yakni 6 jilid buku Al-Ajib dan 2 jilid buku Al-Mumtaz. Semuanya ada 8 jilid. Sudah banyak penyimak channel Arabia TV yang menghubungi kami lewat WA, memesan dan membeli satu paket buku Al-Ajib dan Al-Mumtaz yang kami buat. Oleh karena itu, jika teman-teman ingin memesan dan membeli satu paket 8 jilid buku yang kami buat ini, silakan hubungi nomor WA yang ada di bawah ini. Semoga buku-buku ini bermanfaat sehingga kita sambil melihat video juga bisa sambil menyimak buku ajar yang kami buat. Semoga bermanfaat. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital.